Hai semuanya, hari ini kita akan menyusuri jejak sejarah salah satu benteng paling ikonik di Indonesia, Fort Rotterdam, yang berdiri megah di tepi barat kota Makassar. Tapi jangan salah, di balik keindahan arsitekturnya, benteng ini menyimpan kisah perjuangan, penjajahan, dan keteguhan budaya yang luar biasa. Fort Rotterdam awalnya bukan milik Belanda. Ia dibangun oleh Kerajaan Goa Talo pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 Daeng Matanreka Raeng Tumaparisi Kalona. Saat itu benteng ini dikenal dengan nama Benteng Jum Pandang atau Benteng Ujung Pandang, dinamai dari banyaknya pohon pandan di sekitarnya. Benteng ini merupakan bagian dari sistem pertahanan maritim Goa Talo yang memiliki 15 benteng penjaga dari utara hingga selatan pesisir. Bentuknya unik jika dilihat dari atas, menyerupai seekor penyu yang hendak menuju laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan laut seperti kerajaan Goa yang berjaya di dua alam, daratan dan lautan. Namun kejayaan itu diuji saat VOC Belanda menyerang Goa dalam Perang Makassar 1655 sampai 1669. Di bawah pimpinan Cornelis Pilman, Belanda menggempur benteng ini habis-habisan. Akhirnya, pada 18 November 1667, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya, yang salah satu isinya adalah menyerahkan benteng Jum Pandang kepada VOC. Setelah itu, Pilman mengganti nama benteng menjadi Fort Rotterdam sebagai penghormatan terhadap kota kelahirannya di Belanda. Ia juga membangun ulang benteng ini dengan gaya arsitektur Belanda menggunakan batu kapur dari Maros dan kayu dari Tanete dan Bantaeng. Di bawah kekuasaan Belanda, Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial di Sulawesi Selatan. Fungsinya beragam, menjadi markas militer dan komando pertahanan, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, menjadi kediaman pejabat tinggi VOC, dan juga sebagai pusat administrasi pemerintahan. Salah satu kisah paling menyayat hati adalah ketika Pangeran Diponegoro, tokoh besar Perang Jawa, ditawan di benteng ini sejak 1833 hingga wafat pada 8 Januari 1855. Disinilah beliau menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan. Saat pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 hingga 1945, Fort Rotterdam digunakan sebagai pusat penelitian pertanian dan bahasa. Setelah kemerdekaan, benteng ini sempat digunakan oleh TNI dan warga sipil, bahkan menjadi markas militer Belanda lagi pada masa agresi militer Belanda I 1945 sampai 1949. Hari ini Fort Rotterdam bukan lagi benteng perang, ia telah berubah menjadi situs sejarah dan budaya yang terbuka untuk umum. Di dalamnya terdapat Museum Lagaligo yang menyimpan koleksi sejarah Sulawesi Selatan, termasuk artefak kerajaan Goa dan peninggalan kolonial. Benteng ini juga sering digunakan untuk acara budaya dan seni, edukasi sejarah untuk pelajar, dan wisata sejarah dan fotografi arsitektur. Dan yang paling menarik, tidak ada tiket masuk untuk menjelajahi kawasan benteng, hanya donasi sukarela. Tapi untuk masuk ke Museum Lagaligo cukup bayar Rp7.500 saja. Fort Rotterdam bukan sekedar bangunan tua, ia adalah saksi bisu dari pergeseran kekuasaan, perlawanan, dan perubahan zaman. Dari kerajaan maritim yang tangguh, kolonialisme yang menindas, hingga kini menjadi ruang belajar dan refleksi sejarah. Kalau kamu ke Makassar, jangan cuma mampir ke Pantai Losari, luangkan waktu untuk menyusuri lorong-lorong Fort Rotterdam, karena di setiap sudutnya ada cerita yang menunggu untuk didengar.